Di sebelah sana, di layar kaca Anda dapat Anda lihat bahwa rumah dengan ketinggian 2 lantai ini sudah mulai terendam banjir. Artinya ketinggian air sudah mencapai 4 meter. Hingga tempat saya berdiri ini ada setinggi betis. Dan akan saya perlihatkan di sebelah sini, barang-barang warga yang ada di rumah-rumah yang pada bagian bawah dekat dengan aliran sungai Kali Ciliwung sudah mulai dipindahkan warga ke tempat yang lebih tinggi. Ini ada sofa, lemari, dan barang-barang penting lainnya sudah mulai dikumpulkan di sini. Sehingga masyarakat sampai saat ini masih belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Barang-barang yang penting milik warga, ada kulkas, lemari es, sofa, lemari, barang-barang penting lainnya dikumpulkan di rumah warga di ketinggian yang lebih tinggi agar tidak basah terkena banjir. Dan akan saya sampaikan juga kepada Anda, Togi dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana kronologi air di daerah aliran sungai ini. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ketua RT 11 RW 6 Pejaten Timur, yaitu Bapak Hamzah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Hamzah. Ya, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi Pak, ini masih pagi. Ya, masih pagi. Pak Hamzah, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi ketinggian air yang ada di daerah aliran sungai ini. Kabarnya sampai 4 kali evakuasi nih Pak. Memang sejak minggu malam Senin itu air informasinya sudah masuk ke RT gitu kan, dari komunitas kelurahan dan juga dari FKDM, LMK semua masuk informasi bahwa akan datang banjir, yaitu siaga 1 gitu. Nah, jadi kita informasikan, kebetulan kami di sini juga memang ada beberapa komunitas dari masuk WA. Jadi grup WA, jadi kita pemberitahuan dari itu. Dan juga memang ini kan banjir istilahnya ini udah puluhan tahun ya, banjir begini lagi. Dulu kurang lebih 2007. Nah, tapi kalau memang warga yang ke bawah itu memang dia langganan. Tiap tahun tuh paling tidak 4 kali 5 kali banjir yang di bawah. Nah, tapi kalau ini nih memang puluhan tahun baru terjadi lagi. Kurang begitu banjir ya. Ada 15 tahunan mungkin ya. 2007 sampai sekarang baru banjir begini lagi. Nah, jadi gitu. Di ketinggian ini berarti sejak 2007 kemudian baru terjadi lagi. Terjadi begini lagi. Ya. Kemudian ini ada berapa banyak warga di RT 11 Pak yang mengungsi? Warga berdampak itu tadi dihitung-hitung hampir kurang lebih 100 kakak ya, 100 kakak. Dan jiwa kurang lebih 240-an, 240 jiwa. 240 jiwa yang harus mengungsi di kawasan sini. Betul. Mereka mengungsi kemana Pak? Jadi kebetulan memang kan tidak ada khusus untuk pengungsi ya. Jadi masing-masing ke rumah tetangga yang terdekat. Karena memang dia tidak mau umpamanya diungsikan karena memang kan mereka sambil menunggu air ini surut. Nah, jadi kalau memang jauh-jauh repot. Ya, jadi mereka seperti ini. Ibu-ibu ini kan yang berdampak ini banjir. Jadi mereka tuh kalau airnya itu buru-buru. Karena kalau airnya sudah turun, bersihkannya repot. Gitu. Jadi kronologis sejak pada minggu malam ada banjir kiriman dari wilayah Bogor. Betul. Dan sempat surut kabarnya Pak pada hari Senin. Kemudian ini mulai naik lagi. Ini seperti apa Pak? Ya, memang kami itu dari warga semua sudah membersihkan ya, karena kan memang yang berdampak itu sudah mulai surut dan juga warga sudah mengangkut barang ke dalam rumah, sudah dibereskan, beres-beres lah. Nah, ternyata kurang lebih jam 10-11 itu ada kabar lagi bahwa akan ada siaga 1 lebih tinggi volumenya daripada banjir yang kemarin gitu. Nah, jadi kemarin tuh kurang lebih yang awal siaga 1 awal tuh 390-an. Nah, kalau sekarang 400 kurang lebih ya. Kalau nggak salah gitu aja ya, 400 lebih. Nah, itulah. Jadi terjadi banjir begini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Nanti saya akan berbincang lagi dengan Bapak. Kemudian saya akan berbincang dengan komunitas pecinta Ciliwung, yaitu Bapak Haji Royani yang mungkin lebih paham mengenai bagaimana sejarah daerah aliran Sungai Ciliwung dan mengapa ini bisa terjadi. Pak Haji Royani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sabarnya baik, sehat. Pak Royani, ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa juga bagaimana sih kenapa banjir di sini bisa terjadi, Pak? Banjir di sini ya sejak zaman dulu lah. Karena biar gimana pun orang bilang 32 sungai, tapi Jakarta satu cuma Sungai Purba. Itulah Ciliwung. Panjangnya cuma 117 km. Dari hulu sampai dengan muara tuh 117 km. Dia banyak pintu-pintu air.
Nah, jadi kalau Ciliwung banjir dari sejak saya kecil memang udah banjir. Cuma kalau dulu banjirnya sampahnya sampah pohon, daun. Kalau sekarang kan sampah plastik. Ketika banjir surut, plastiknya nyangkut. Jadi orang kenapa nggak mau dia buru-buru balik, nggak mau lama ngungsi karena ya itu begitu banjir surut, lumpur, sampah nyangkut. Jadi mereka harus kawal karena kan mereka nggak ada air nggak bisa, listrik mati. Jadi seperti itu dan udah terbiasa kalau yang di pinggir kali. Tapi kalau kayak ini seperti banjir 5 tahunan yang pernah terjadi 2007. 2007 itu pernah terjadi tertinggi yang pernah terjadi di Ciliwung sejak saya ingat. Itu 4 meter. Jadi di RT di sini kayak di sini sekarang cuma RT 11 ya. Yang kena yang tadi dibilang. Tapi ketika banjir 5 tahunan ada beberapa RT yang biasanya nggak banjir sekarang sampai 100% banjir. Contohnya di sini di RT 12, RT 13. Itu sampai dengan 200 meter ke atas air. Ya naik ke atas sedikit tapi kebanyak kemana-mana gitu. Kalau di Pejaten Timur kita lihatlah di media bahwa setiap hari setiap kejadian selalu diekspos, tapi actionnya mana? Saya sebagai relawan ya, sebagai aktivis Ciliwung minta tolong masyarakat juga kalau boleh milih dia mau pindah tinggal di Pondok Indah maunya dia, tapi ini kayak gini mana kalau nggak Pak RT, kalau nggak kita. Artinya tadi ada kasus di sini pagi-pagi saya tanggung jawab. Mau matiin listrik aja tuh, padahal nggak boleh. Jangan nih begini. Coba bayangin kalau orang mati kesetrum listrik. Iya, siapa yang nolongin juga mati duluan gitu. Jadi makanya saya datang ke PLN, minta dimatiin. Saya tanggung jawab. Tuh ada spindle. Jadi yang cuma sekitar ini aja. Jadi sebagai komunitas saya berharap, ayo dong, jangan cuma diseret-seret ke politik. Yang namanya normalisasi, naturalisasi. Yang kita butuhkan realisasi. Jakarta, sejak saya ingat Kampung Melayu sampai sekarang kan. Iya, ada beberapa yang udah ditanggul aman. Sistem sampah perbaikan udah agak baik. Tapi masyarakatnya, iya kan, masyarakatnya dia kan maunya kayak hari ini ya, orang mau sekolah. Ini kayak gini nih biasanya. Pagi dia mau sekolah, malam air nyampe. Seperti itu. Saya pengen udahlah jangan janji-janji mulu.